Lazanike, ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pujian yang baru kami bawakan berbicara tentang bagaimana hidup kita ini adalah kitab yang terbuka yang dapat dibaca dan dilihat oleh banyak orang. Didasarkan pada 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang kedua, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 3 ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saya baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena kalianlah yang merupakan surat pengantar kami. Cara hidup kalian ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Surat itu ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan Roh Allah yang hidup, dan bukan diukir pada batu, melainkan di hati manusia. Nama kalian juga terukir dalam hati kami. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bisa melihat bahwa 300 tahun di awal jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara, mereka hidup itu tanpa fasilitas. Tidak ada gedung kebaktian. Mereka justru beribadah dari satu rumah ke satu rumah. Mereka bersembunyi, ya. Dan bahkan mungkin kegiatan-kegiatan itu mereka lakukan pada waktu malam hari atau pada waktu subuh. Karena kalau siang hari mereka ketahuan, mereka bisa ditangkap dan dieksekusi. Karena pada waktu itu kekristenan mula-mula dianggap sebagai sekte sesat Yahudi, difitnah oleh orang Yahudi bahwa ini orang-orang Kristen ini kanibal, ya. Mereka minum darah dan makan daging, ya. Ketika orang-orang Yahudi ini menyebar fitnah ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga orang Kristen ini dianggap sebagai kelompok aneh, sekte sesat dan kanibal, ya. Kemudian belum lagi dari orang-orang Romawi yang mengatakan bahwa guru mereka Yesus Kristus mau bangun kerajaan di dunia sehingga akan menentang kekaisaran Romawi. Nah, fitnah-fitnah ini membuat orang Kristen betul-betul mengalami tantangan, dan kurang lebih 300 tahun jemaat mula-mula mereka tanpa gedung kebaktian, tanpa fasilitas, namun Alkitab mencatat mereka bertumbuh luar biasa. Jemaat mula-mula tidak seperti kita, ya. Jemaat modern kita bisa buat undangan dan posting di media sosial bahwa datanglah, hadirilah, nikmatilah lawatan Tuhan, karena tentu mereka pada waktu itu akan ditangkap dan dianiaya. Justru mereka bersembunyi dalam ibadah mereka. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka bertumbuh. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kehidupan dan perilaku jemaat mula-mula yang berbeda. Itu membuat orang-orang tertarik tentang kehidupan jemaat mula-mula. Bapak Ibu Saudara, perilaku mereka berubah, ya. Jadi orang datang kepada Kristus, menerima Kristus bukan hanya dari pemberitaan firman. Karena pada waktu itu pemberitaan firman, perkumpulan mereka itu lebih eksklusif, tertutup, Bapak Ibu Saudara. Justru ada orang baru, mungkin mereka bisa curiga, jangan sampai ini mata-mata Yahudi atau mata-mata Romawi. Mereka begitu tertutup, tetapi kenapa banyak orang begitu tertarik dengan jemaat mula-mula? Karena kehidupan perilaku mereka, mereka memberitakan Injil melalui tindakan dan perbuatan mereka. Hari ini sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, marilah kita membawa terang Tuhan. Biarlah firman Tuhan bukan hanya sebagai konsumsi otak kita, intelektual kita, pengetahuan kita, Bapak Ibu Saudara, tapi biarlah firman itu sampai mendarat di hati kita, merubah kehidupan kita sehingga kita memberikan kesaksian yang baik untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Beberapa ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan yang merupakan bagian penting di mana setiap kita orang Kristen harus hidup di dalam kebenaran. Di dalam Matius pasal 5 ayat 14 dan ayat 16. Ini keluar dari khotbah, dari pengajaran Tuhan Yesus sendiri, dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini pengajaran atau khotbah yang keluar dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri, bahwa setiap orang percaya kita harus hidup di mana dengan kita melakukan perbuatan baik sebagai suatu bukti bahwa kita memiliki terang, dan terang itu menjadi berkat, ya, bagi banyak orang melalui perilaku kita. Bahkan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saya baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi firman itu harus kamu lakukan, bukan hanya didengar. Janganlah menipu diri sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengarkan firman-Nya saja sudah cukup. Mari Bapak Ibu Saudara,
kita memperhatikan hidup kita. Memperbaiki supaya kehidupan kita menjadi berkat. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita sibuk melayani, jadi WL, jadi singer, pemain musik, tapi kita hidup kumpul kebo. Ya. Kehidupan kita tidak jadi berkat. Hidup dalam persinahan percabulan, ya. Tidak dalam suatu ikatan pernikahan, tapi aktif melayani. Jadi singer di gereja, jadi pemain musik di gereja. Kita jadi majelis, tapi apa? Jago pimpin untuk orang minum mabok. Ya. Hidup dalam main judi, maka kehidupan kita menjadi batu sandungan. Kita tidak mungkin dapat bersinar, Bapak Ibu Saudara, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya kutip beberapa penyertaan Pendeta Beni Solihin. Dikatakan demikian, setiap orang percaya adalah ciptaan baru, tapi tidak semua hidup dalam pola pikir yang baru. Alkitab mengatakan bahwa kita ketika ada di dalam Kristus, kita adalah manusia baru. Maka biarlah kita juga hidup dengan pola pikir yang baru, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Bahkan ada satu ungkapan yang sungguh memberkati. Dikatakan, ya, oleh Pendeta Beni Solihin, dikatakan demikian. Daripada mendengar ayat-ayat Alkitab keluar dari mulut kita, daripada mendengar ayat-ayat Alkitab keluar dari mulut kita, orang lebih berkesan melihat ayat-ayat itu keluar dari hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saya menutup dengan Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, sebagaimana tubuh itu mati apabila tidak ada roh di dalamnya, demikian juga iman itu mati kalau tidak disertai dengan perbuatan baik. Mari kita hidup sungguh di dalam Tuhan, dan biarlah kehidupan kita menjadi berkat. Seperti pujian yang tadi kami bawakan bersama Cila dan Nike, bahwa hidup kita ini terbuka, ya, surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh sesama kita. Dan biarlah kita bersinar, ya, untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Firman itu orang tidak dengar hanya keluar dari mulut kita, tapi firman itu keluar dari kehidupan kita, perilaku kita. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom.